Ketika kita belajar tentang besaran pokok, kita mengetahui bahwa besaran pokok memiliki satuan, singkatan, dan dimensi. Satuan dan singkatan mungkin tidaklah asing bagi kalian, tapi dimensi. Nah, apa sih fungsi dimensi pada besaran-besaran pokok? Dimensi memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, menguji kesetaraan sebuah persamaan, atau di dalam bahasa yang lebih sederhana adalah mengetahui apakah sebuah rumus memiliki kemungkinan untuk benar ataukah jelas salah. Nah, hal ini sangat baik digunakan ketika kita lupa suatu rumus, sehingga dengan menggunakan dimensi kita bisa mengetahui apakah rumus tersebut jelas salah atau benar. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan dimensi untuk menganalisis kesetaraan dari beberapa besaran. Dengan menggunakan dimensi, kita akan mengetahui apakah beberapa persamaan merupakan besaran yang sama. Kemudian, dimensi bisa juga digunakan untuk menentukan satuan dari besaran turunan. Contoh, kita ingin menguji sebuah persamaan gerak seperti rumus S sama dengan V kali T. Dengan memasukkan dimensi-dimensi ke persamaan tersebut, kita akan memperoleh hasil bahwa ruas kiri dan ruas kanan memiliki dimensi yang sama, yang artinya persamaan tersebut setara dan rumus tersebut memiliki kemungkinan yang benar. Contoh lain, misalkan kita memiliki sebuah rumus V sama dengan S kali T. Dengan memasukkan dimensi ke dalam persamaan tersebut, kita akan memperoleh dimensi di ruas kiri dan ruas kanan yang berbeda. Hingga jelas, pada kasus tersebut kita dapat dengan mudah menyatakan bahwa rumus tersebut jelaslah rumus yang salah. Nah, maka jelaslah dengan dimensi kita bisa dengan mudah mengetahui apakah sebuah rumus merupakan rumus yang benar atau rumus yang jelas salah. Contoh yang lain, di mana dimensi bisa digunakan untuk menguji kesetaraan antara beberapa besaran, seperti contoh misalkan kita memiliki besaran usaha dan besaran energi. Ketika kita memasukkan dimensi-dimensi ke dalam persamaan usaha dan persamaan energi, ternyata kita memperoleh dimensi yang sama antara keduanya. Dimensi usaha sama dengan dimensi dari energi. Sehingga bisa dikatakan bahwa usaha dan energi merupakan besaran yang setara. Jadi, jika kita bayangkan, usaha dan energi ini sama seperti panjang dan tinggi. Keduanya memiliki besaran yang sama, hanya berbeda sudut pandang. Nah, contoh yang ketiga adalah dimensi dapat digunakan untuk menentukan satuan dari besaran turunan. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah persamaan energi kinetik. Dengan mengetahui energi kinetik adalah energi dan M adalah massa, kita mengetahui bahwa F ketika saya masih sekolah menengah, saya berpikir bahwa dimensi merupakan sesuatu yang kurang berguna. Saya lebih suka mengerjakannya dengan menganalisisnya melalui satuan yang dimiliki. Sebagai contoh, ketika kita mengerjakan rumus yang tadi telah kita bahas, misalkan V sama dengan S kali T, ketika kita mengerjakan melalui satuan, kita akan memperoleh kesetaraan yang lain, yaitu meter sama dengan meter. Yang artinya ketika kita menggunakan satuan, kita memang tetap akan memperoleh sesuatu yang setara, sehingga kita tetap bisa membuktikan apakah sebuah persamaan merupakan persamaan yang benar atau salah, seperti halnya kita menggunakan dimensi. Namun pada akhirnya saya sadar bahwa dimensi memiliki sedikit kelebihan dibandingkan kita menganalisis menggunakan satuan.
Sebagai contoh, misalkan kita memiliki sebuah hasil satuan, misalkan kilogram kali meter per sekon derajat Celcius. Kemudian pada persamaan yang lain kita memperoleh kilogram kali sentimeter per sekon kali derajat Kelvin. Nah, sekilas kita akan melihat bahwa keduanya merupakan sesuatu yang berbeda, sehingga keduanya bukanlah sesuatu yang setara. Namun, jika kita mengubah satuan-satuan tersebut ke dalam dimensinya, kita akan melihat bahwa keduanya adalah rumus yang setara. Dan inilah yang benar.